Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wasilah Fatuna Salim, Prodi Bimbingan dan Konseling Kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Bagaimana semua kabarnya? Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu meskipun pandemi masih melanda nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah topik menarik, yaitu terkait kesulitan belajar. Salah satunya adalah drop out. Apa sih itu drop out dan apa saja faktor yang memengaruhi siswa ingin melakukan drop out dari sekolah? Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi drop out merupakan masalah besar dalam pendidikan. Begitu juga anak-anak yang belum tertampung dalam pendidikan sekolah merupakan masalah besar pula dalam dunia pendidikan. Apabila anak meninggalkan sekolah sebelum ia tamat atau drop out, maka tidak berlebihan jika pada hari depannya mereka akan mengalami beberapa kesulitan dalam menempuh hidupnya. Jika masalah ini tidak dapat dipecahkan, maka jumlah anak yang drop out dalam sekolah itu dan ditambah lagi dengan anak yang tidak tertampung dalam pendidikan sekolah, mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang buta huruf. Nah, terkait problematika yang menyangkut intersiswa, sebenarnya itu tujuan pendidikan yang bersifat individual adalah pada umumnya berkisar pada pembinaan pribadi yang terpadu pada perkembangan dari segi spiritual, jasmani, emosi, intelektual, dan sosial. Semua itu tidak dapat diraih apabila siswa keburu meninggalkan sekolah. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Mereka pasti membutuhkan usaha penyempurnaan pengetahuannya di tengah-tengah tuntutan sosial ekonomi yang multi kompleks, dan ini merupakan masalah besar bagi diri anak-anak sendiri. Oleh karena itu, dengan mengalami drop out, semua potensi yang ada pada anak, baik jasmani maupun rohani, tidak akan mengalami perkembangan, sehingga kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang tidak akan dapat terpenuhi dengan sempurna. Segala tanggung jawab dirinya sebagai makhluk individu yang mempunyai tuntutan untuk membahagiakan dirinya sendiri maupun kewajiban mengembangkan, melestarikan, dan membahagiakan kehidupan bersama kurang bisa dihadapi dengan sempurna. Lalu bagaimana dengan problematika yang menyangkut ekstern siswa? Semua program pendidikan di sekolah di samping menjamin upaya peningkatan kecerdasan juga mengupayakan transportasi dari pengetahuan dan praktek baru, tentu saja fungsional dan relevan dengan jenis dan tingkatan dari masing-masing sekolah. Semua itu dapat diharapkan dirangkum oleh siswa dalam jenjang waktu tertentu. Tetapi, bila hal ini belum terselesaikan oleh siswa, maka kegiatan yang dilakukan oleh perancang-perancang pendidikan atau upaya inovatif kehidupan manusia pun tidak akan pernah terbayangkan oleh mereka. Bahkan bisa bertolak belakang, mereka justru berdiri di pihak penghambat kegiatan inovatif. Maka sebenarnya pendidikan merupakan proses individual dan masyarakat. Sekaligus ia berusaha keras untuk mengembangkan dan mengadakan perubahan yang dikehendaki pada umumnya dan memperbaiki keadaannya. Baiklah, kita masuk kepada faktor-faktor penyebab drop out siswa. Yang pertama adalah faktor internal. Merupakan faktor yang menyangkut seluruh dari pribadi termasuk fisik maupun mental, atau fisiknya yang ikut menentukan berhasil dalam belajar. Nah, adapun faktor internal di sini antara lain yang pertama, tidak mempunyai minat dalam belajar. Seseorang yang mempunyai niat belajar atau terhadap sesuatu biasanya akan lebih giat dan berambisi terhadap sesuatu yang ia minati. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kedua, terkait jasmani dan rohaninya yang kurang sehat atau terganggu. Seseorang yang selalu sakit-sakitan atau mengganggu segala aktivitasnya, bahkan bisa-bisa terjadi sesuatu kegagalan pada dirinya dalam suatu hal. Gangguan tersebut salah satunya adalah histeria. Jadi histeria adalah penyakit lumpuh jasmani yang disebabkan oleh gejala trauma atau peristiwa yang dilupakan dan bersifat emosional yang kuat. Lumpuh histeria ini merupakan lumpuh salah satu anggota fisik akibat pertentangan batin yang tidak dapat teratasi.
Gejala itu terjadi dengan tiba-tiba, yang artinya sebelum terjadi lumpuh itu tanpa ditandai dengan keluhan-keluhan. Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut misalnya, maka seseorang pasti tidak akan bisa menjalankan segala kegiatan dengan baik. Seseorang siswa yang selalu dilanda sakit-sakitan baik jasmani maupun rohaninya jelas akan mengganggu aktivitas siswa itu sendiri, dan akhirnya ia meninggalkan sekolahnya karena merasa tertinggal jauh pelajarannya dengan teman-temannya. Kedua, faktor eksternal. Faktornya di sini, maksud eksternal adalah bersumber dari luar individu yang bersangkutan, semisalnya ruang belajar yang tidak memenuhi syarat, alat-alat pelajaran yang tidak memadai, dan lingkungan sosial maupun lingkungan alamiahnya. Nah, adapun faktor eksternal penyebab drop out siswa antara lain adalah: pertama, sosial ekonomi keluarga lemah. Dalam menempuh suatu jenjang pendidikan sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari biaya pendidikan. Biayanya itu yang dimaksud adalah pendidikan sekolah, sebab hampir tidak ada pendidikan sekolah yang bebas memberikan biaya kepada siswanya. Oleh sebab itu, seorang pelajar bila tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolahnya, maka anak tersebut akan sering tidak masuk sekolah karena merasa malu dengan teman-temannya. Kedua adalah pengaruh-pengaruh yang merusak. Seseorang yang sudah terpengaruhi oleh lingkungan yang jelek, biasanya perhatiannya juga berkisar pada hal-hal yang jelek pula, sehingga dengan mengembangkan kebiasaan jelek ini, ia dapat gagal memperkembangkan keinginan-keinginan yang terdapat dalam dirinya karena dirusak oleh stimuli-stimuli yang menarik dari lingkungan. Ketiga adalah kurangnya motivasi. Motivasi atau dorongan itu sangat penting diberikan oleh anak dalam belajar, sebab tanpa adanya motivasi atau dorongan, anak tersebut kurang semangat dalam menghadapi belajarnya. Apabila seorang pelajar tidak dapat dorongan baik dari guru maupun orang tua, maka anak tersebut akan menjadi malas dan akhirnya ia akan lari dari pelajarannya. Lalu, apa saja sih keterlibatan keluarga dalam kasus dropout siswa? Yang pertama terkait pendidikan orang tua. Pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Kemudian, apabila anak sudah mulai menginjakkan kakinya ke dunia pendidikan sekolah, maka bukan berarti beban orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anaknya berhenti sampai di situ, bahkan melebihi dari itu. Dalam kegiatan belajar, anak perlu diberikan dorongan dan pengertian oleh orang tua. Bila mana anak sedang belajar, janganlah diganggu dengan tugas di rumah. Hal semacam itu sangat mengganggu konsentrasi belajar anak, dan bahkan anak akan malas masuk sekolah karena sudah kesal dengan tugas-tugas pekerjaan di rumah. Akhirnya ia kelamaan drop out dari sekolah karena orang tua kurang sadar akan pendidikan anaknya. Oleh karena itu, apabila orang tua tidak mengetahui tentang pendidikan anaknya, anak tersebut tidak akan terpelihara pendidikannya sehingga ia lemah semangat yang akhirnya malas sekolah sebab tidak ada dorongan dari orang tua, karena bimbingan dari orang tua adalah sangat perlu terhadap pendidikan anak. Kedua, terkait keadaan sosial ekonomi keluarga. Nah, ekonomi merupakan salah satu faktor dominan dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan kondisi ekonomi yang mapan, maka manusia akan merasa hidupnya lebih bahagia serta segala kebutuhannya terpenuhi. Begitupun juga dengan sebaliknya. Apabila keadaan ekonomi seseorang kurang mapan pada dirinya, akan menjadi susah dan gelisah. Mengingat begitu pentingnya keadaan sosial ekonomi dalam dunia pendidikan, maka bila keadaan ekonomi lemah terhadap pendidikan, anak bisa dimungkinkan lama-kelamaan malas masuk sekolah sebab apa yang dibutuhkan dalam belajarnya tidak terpenuhi. Bahkan bisa terjadi anak tersebut akhirnya meninggalkan pelajaran di sekolah sebelum lulus atau drop out. Siswa dapat meninggalkan kelas dikarenakan keadaan sosial ekonomi keluarga lemah, sehingga anak selalu dibebani pekerjaan di rumah dalam membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang terakhir adalah interaksi antar anggota keluarga. Yang dimaksud dengan interaksi antar anggota keluarga di sini adalah hubungan antara orang tua dengan orang tua atau suami istri, dan juga hubungan antara orang tua dengan anak. Interaksi yang baik antara keduanya akan membuat ketentraman dalam keluarga, sehingga anak pun tidak mengalami gangguan psikis dalam belajarnya.
Oleh sebab itulah bahwa keberhasilan mendidik anak adalah terletak pada orang tua, yakni dengan jalan memberikan kasih sayang dan bimbingan secara nyata dari orang tua. Atau dengan kata lain, bahwa interaksi yang baik antara orang tua dengan anak adalah salah satu faktor keberhasilan mendidik anak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait topik ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun dalam pembuatan video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.